Iya, Mana yang Assalamualaikum lain? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat malam Kakak. Bagaimana kira-kira malam ini? Sehat ini kan, Kak I? Alhamdulillah Oke, sehat. setelah sekian lama kita tidak Zoom, ini hari ini kita pertemuan satu JP, nanti kita lanjut 2 JP, yaitu yang pertama ini rencana tindak lanjut RTL, Program Pengembangan Kompetensi Guru, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Salam bahagia. Eh, ini mengarahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan ingin masuk ke Nah, pelajaran selanjutnya. Mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita pada malam hari ini dapat berguna dan tentunya dapat kita terapkan kepada peserta didik kita. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk kesepakatan bersama tidak akan lupa saya ingatkan tetap menyalakan kamera dan mematikan mikrofon pada saat saya share screen atau menerangkan materi-materi yang akan saya bawakan, hadir seutuhnya. Lalu menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Jadi kalau kita tidak bisa menjawab langsung atau waktunya terbatas, kakak bisa untuk memaksimalkan fitur chat. Yang keenam itu raise hand ketika ingin bertanya apakah yang ingin disampaikan atau ingin dikembangkan kepada teman-teman dan kakak-kakak lainnya, bisa kakak klik raise hand, karena itu adalah supaya kita tuh bisa mengetahui siapa-siapa aja yang ingin bertanya dan tanpa adanya timpang tindih nantinya. Dan yang terakhir itu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi ketika nanti mati lampu atau jaringan keluar masuk, itu hal yang wajar dalam Jimit kita pada malam hari ini. Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, yaitu yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, agenda kita pada sesi pada malam hari ini yaitu nanti pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan komitmen belajar, dan yang kedua nanti refleksi awal 10 menit. Penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa itu selama 20 menit. Nah, yang keempat dialog diskusi dan tanya jawab selama 7 menit, dan yang terakhir nanti akan kita tutup. Nah, di sini ada level 1 sampai 10. Kakak kira-kira Kak Yuli nih, persiapan belajar kita pada malam hari ini itu kira-kira dari 1 sampai 10 yang mana menurut Kakak? Kalau Kakak sendirilah, mikrofonnya Kak, mikrofon. udah ke 8 ini 8. Persiapan belajarnya ke-8 ya Kak ya. Iya, Kenapa nggak milih 10 Kak? karena belum selesai semua, masih ada yang belum dikerjain. Nggak menurut ini Kalau maksudnya pada persiapan malam untuk hari malam ini, ini. persiapan belajar pada malam ini nih 10, kira-kira udah 10, 10, sampai 10. 10 ya Kak ya. Kenapa kok bisa Kakak pilih 10? Ya dari pemberitahuan yang tadi siang katanya Jum, ya alhamdulillah, karena malam ini juga pastinya dapat dapat ilmu baru, dapat
apa namanya, ilmu yang memang belum saya tahu, dan bagaimana cara-cara, karena di sini harus ada apa, di sini materinya aksi nyata ya kan. Jadi untuk Ya, aksi nyata itu pun saya perlu tahu banyak sih. Itu iya, aja fasilitator. ya. Artinya kalau masalah aksi nyata ini sebenarnya dalam kegiatan kita belajar mengajar ini udah kita terapkan, Kak. Tapi yang namanya ada penilaian, adanya rubrik, di situ kan kita dituntut untuk lebih baik lagi gitu. Artinya nggak ada yang salah. Nah, RTL ini bisa kakak kembangkan. Mungkin kakak udah punya program itu di SMA kakak sekolah. Kakak SMA kan kak? Udah kakak selama kakak menjadi guru ini mungkin ada program yang kakak buat dan udah saat ini udah kakak kembangkan gitu. Jadi di sini ini kita hanya mengulas kembali dan kita menjadikan RTL ini menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, boleh ditulis di kolom chat kakak. Kolom komentar itu persiapan belajarnya sampai 10. Nah, alasannya dibuat nanti kak di kolom komentar ya kak. Tuh kakak yang lain juga. Nah, jadi tujuan pembelajaran. Di sini kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar yaitu Kombel, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar, refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Menurut kakak, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat yang belajar di dalam sekolah, bagaimana? Menurut kakak itu gimana? Menurut Kak Yuli lah. Boleh ditulis di kolom komentar, boleh juga kalau nggak mau langsung boleh jawab. Kak Didik juga bisa menjawab. Menurut Eh, kakak bagaimana? buka buka itu Dek. Kak Didik mana nih Kak Didik nih? Ngilang. Kak Apanya? Didik, Kak Didik, Buka, merah Kak. buka, Halo, buka itunya. Ya Kak apanya? Didik, Kak Didik, Lagi Kamu gimana lah. nih? Menurut kakak lah, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat kita di komunitas belajar dalam sekolah. Boleh Kalau ditulis di kolom chat. menurut kalau menurut saya ya memang harus, karena kan tanpa bantuan mereka kita pun nggak bisa melakukannya kok hanya sendiri. Ya, Karena di ya situ dampak. ada apa Ya, namanya, dia ya. ada memang struktur untuk eh, siapa-siapa aja yang terlibat di situ ada gitu. Dan menurut kakak lah nih, menurut kakak bagaimana dampaknya gitu kira-kira? Dampak yang akan terjadi itu apa sih gitu? Yang hal kecil aja lah gitu menurut kakak lah. Kan di sini perlu kita lakukan kolaborasi gitu. Kalau kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak berkolaborasi, emangnya kenapa? Nah gitu. Jadi Iya. dampak berkolaborasi tadi kan pasti ada tuh, walaupun kecil gitu ya. Kira-kira lah menurut kakak lah. Jadi kalau kita di kalau sini menurut kalau menurut saya ya, apa namanya nih yang teman sejayat ini penting kali nih karena terkadang kan siswa itu dia lebih paham sama siswa. Terkadang ada beberapa siswa yang memang dia lebih paham sama kawannya kalau dalam pembelajaran gitu. Jadi kita carilah teman atau siswa yang kita anggap mampu, baru dia kita pergunakan atau kita kita suruh buat menjelaskan materi contohnya gitu. Jadi siswanya yang lain juga terkadang lebih memahami itu, ada sebagian, tapi ya kadang ada juga yang enggak gitu. Selamat sore, jumpa. Itu sih Kak, ya baik. bahan Kak, sedikit. Jadi terlambat Kak. Jaringan dari Kak. Hujan. ya Kak.
Nggak apa, menyesuaikan aja Kak, menyesuaikan. Jaringan hujan atau belum masuk paketnya? Jaringan bang, di lawang payah bang, banyak pohon sawit nyangkut-nyangkut Ya, jaringan. hujan hujan petir, hujan angin kan Kak Rifki? Enggak kak, hujan biasa aja kak, rintik-rintik sedikit. Oke, oke, Angin oke. ribut. Menurut apa? Menurut Kak Rifki lah nih. Ini kan ada pertanyaan pemantik sedikit ini untuk kita diskusikan ini. Jadi menurut kakak itu pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat atau teman sejawat dalam Ada nih bentar. menurut Kak Rifki coba. Muka kalian dinampaki Ya kak. mukanya dinampakin coba. Kak Rifki ada masukan, bolehlah ditulis di kolom apa chat. Nah, Nah, bolehlah ditulis di kolom chat mengenai pertanyaan ini. Bentar ya kak, soalnya masih di luar nih kak. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, setelah adanya perlibatan, tadi kan udah kita bahas tuh Kak yang di awal. Nah, di sini apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Apakah dengan kakak dan rekan sejawat kakak-kakak di sini yang udah kakak buat gitu kan di dalam sekolahnya masing-masing sudah berdampak belum kira-kira ke peserta didik kita? Oh Yang ini materinya kecil. teman sejawat ya, kayak MGMP Ya ya teman sejawat, kirain. teman sejawat. Nah, teman Kirain sejawat, itu tadi. Salah, sorry. teman sejawat tadi kita rekan sejawat itu kan. Boleh ditulis di kolom chat Kak, boleh ditulis untuk Oke langsung kak, di coba saya jawab ya kak. ya. Oke kak, menurut saya pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya teman sejawat itu bisa membantu kita memberikan masukan bagaimana cara kita mengajar, kemudian bagaimana ketika kita melakukan suatu kegiatan, kalau kita olahraga kan di lapangan, gitu kan kak. Mungkin kita sudah bisa nggak menguasai kelas, apalagi kan kalau kita mengajar jumlah peserta didiknya mungkin setiap kelas ada yang di atas 20, ada yang 25 seperti itu kan kak. Bisa nggak kita menguasai kelas tersebut? Jadi kalau kelas tersebut kita kuasai dengan baik, artinya pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif. Tapi kalau nggak bisa kita menguasainya, mungkin pembelajaran nggak berjalan dengan efektif. Kalau menurut saya gitu ya kak. Oh ya, baik, keren. Kalau menurut Kak Rifki seperti itu kira-kira ya. Pembelajarannya berjalan dengan efektif. Kalau Kak Yuli apa nih? Kak Yuli tadi. kalau menurut saya udah saya tulis sih di itu. Menurut saya mungkin mereka itu bisa memberi masukan atau bisa memberi kritikan atau memberi saran bagaimana kita menghadapi siswa tersebut. Jadi dengan saran mereka kita bisa memperbaiki pembelajaran kita itu sendiri. Iya. Oke, baik. Untuk kakak yang lain bolehlah di chat di kolom komentar Kak. Lalu kita lanjut, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL itu Project Based Learning ya, proyek tadi masih dalam proyek. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, voice, suara murid, atau ide ya, atau gagasan itu.
Nah, choice itu artinya pilihan murid, kesempatan atau yang mereka mengambil peran gitu Kak ya. Dan learning ownership ini kepemilikan murid, itu rasa keterhubungan, keterlibatan aktif dan juga minat pribadi mereka dalam proses pembelajaran. Nah, kakak dapat membantu mendorong atau mengembangkan kepemimpinan murid dengan cara membangun budaya. Itu bisa saling mendengarkan, memberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi. Artinya kita memberikan kesempatan untuk mereka dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Nah, di sini tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Itu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Pembelajaran yang berkelanjutan, yaitu penyampaian RTL yang ketiga. Nah, di sini ada pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah RTL atau rencana tindak lanjut agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, kakak-kakak, udahkah kakak-kakak membuat RTL sebelum adanya sebelumnya itu kakak-kakak udah pernah belum membuat rencana tindak lanjut? Misalnya contoh nih kayak kita buatlah kalau kita memiliki kendala di sampah lah misalnya, itu kan kita buatlah di situ kayak sambil belajar angkat sampah gitu ya, kita buatlah sambil belajar angkat sampah. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Karena contoh saya udah pernah buat RTL itu di sekolah saya sendiri. Saya pernah melihat peserta didik saya itu duduk di tengah-tengah sampah, artinya pinggir-pinggirnya itu banyak sampah. Mereka itu tidak, gimana ya, tidak respon dengan sampah tersebut gitu. Artinya itu kan barang yang tidak penting gitu kan. Jadi saya berpikir bagaimana caranya mengenalkan mereka ini supaya asal melihat sampah itu memutipnya lalu membuang ke tempat sampah. Lalu saya berpikir, lalu saya juga sharing kepada teman sejawat dengan bagaimana caranya. Nah, lalu teman sejawat juga ada memberi saran, yaitu kenapa enggak sebelum belajar pemanasan itu kamu buat aja pemanasannya itu dengan mengutip sampah di keliling sekolah. Nah, gitu. Akhirnya saya pikirkan kembali, lalu saya buat. Saya diseminasikan. Sebelum saya diseminasikan, saya juga kemarin tuh bersama kepala sekolah membahasnya dan dan kepala sekolah juga merespon dengan baik gitu kan. Lalu setelah itu saya juga minta izin kepada guru-guru kemarin itu untuk saya diseminasikan. Artinya sebelum kita turun terjun langsung kita sosialisasikan dulu kepada rekan kita. Setuju enggak? Gitu. Adakah yang memberikan saran lagi positif enggak kira-kira? Dan alhasil itu direspon dengan teman-teman sejawat saya gitu. Artinya ya RTL ini saya buat sampai sekarang masih berjalan gitu Kak. Kalau untuk kakak-kakak sendiri bagaimana kira-kira? Udah ada belum yang membuat gitu RTL Izin Kak, akademi? kemarin kan saya sempat lihat di YouTube, di Hmm. akun TikTok gitu kan Kak. Di situ ada Ya, RTL. Ada yang tentang dia permainan tradisional itu boleh Kak? boleh Kak.
Tapi dia kan konsepnya tetap seperti yang kakak bilang tadi. Judul kita tentang permainan tradisional yang kita kenalkan kepada peserta didik. Tapi sebelum kita perkenalkan ke peserta didik, tapi kita paparkan dulu terlebih dahulu ke rekan sejawat, artinya ke Iya, kepala sekolah dan dewan guru, seperti itu ya kak. iya, iya. Artinya gini Kak, dia kan permainan tradisional yang kita tahu sekarang ini kan mereka memang mungkin kalau nggak kita kenalkan lagi, mereka itu lupa. Kita kita tahu sendiri, mereka itu handphone itu kan kayak kita ini udah di apa? Udah diracuni dengan yang zaman-zaman sekarang ini, mana mengerti lagi. Bahkan mereka itu tidak mau tahu gitu. Nah, jadi menurut saya itu ya positif sih, cuman tetap kita harus koordinasikan dulu kepada kepala sekolah juga kan, bagaimana responnya. Barangkali ada masukan-masukan yang penting lebih baik lagi gitu, dan teman sejawat juga gitu. Artinya mereka nanti Kak, yang mengembangkan bukan kita aja, mereka juga bisa kan mengembangkan. Itu sih Kak. Kak, itu untuk itunya kak, seperti RPP atau langsung kita buat videonya atau bagaimana kak prosedur pengerjaannya kak? Itu nanti kita buat seperti slide gitu Kak, slide PPT gitu. Kita buat Berarti slide. kita buat slide PPT-nya untuk kita paparkan ke kepala sekolah Iya, dan dewan iya. guru. Kemudian untuk praktek ke peserta didiknya dalam bentuk video atau foto kak. Video Kak, itu kalau bisa sih video, cuman ya kalaupun nanti itu kan untuk dokumentasi aja, cuman ya bisa juga di foto, kalau bisa pun di video, nanti kakak Edit kembangkan digabungkan di gitu kak. ya kakak kembangkan juga di YouTube pun bisa gitu kan, artinya kita ini memang udah belajarnya itu udah seperti itu gitu, Siap siap kak. mengembangkan RTL kita itu nggak hanya di sekolah aja gitu, itu Berarti kan termasuk secara lingkup praktik baik luas untuk juga gitu ya kak. kakak. Secara ruang lingkupnya yang lebih luas, makanya kita perkenalkan di Ya, akun ya, YouTube, TikTok seperti itu ya. ya kak. Bisa, ya seperti itu juga bisa. Nah itu sebenarnya termasuk ke dalam itu nanti yang kita buat bukti karya. Cuman kalau bisa nanti bukti karya itu Kak, kalau bisa ya video pembelajaran Kakak aja gitu. Nah nanti kan kemarin ada tuh Kakak buat di karya. Nanti di situ ada pilihannya ada tiga. Di situ nanti ada ngumpul RPP, video pembelajaran, dan satu lagi apa ya salah nanti. Nanti kita bahas itu ada tiga tuh Kak. Harapan saya ya kakak ngumpulnya video pembelajaran aja yang udah kakak buat di situ. Oh, berarti di bukti karya itu boleh video pembelajaran 1 jam pelajaran yang kita Ya, buat kemarin ya kak. boleh Kak, boleh. Nanti surat ini nanti ada, karena kan gini, kita kan perlibatan kepada anak tuh. Itu kan ada haknya juga, hak anak. Artinya kita harus seakan-akan kita minta izin gitu untuk kita ambil gambar mereka gitu. Karena kan nanti ke bukti karya, nanti surat apanya pernyataannya nanti ada saya kirim ke grup ya Kak. Nah, itu nanti ditandatangani untuk kepala sekolah juga. Karena kita kan dalam bentuk video itu. Kak, izin tanya. Iya, Izin Kak. tanya Hmm. karena kami kan ini lagi ujian nih Kak. Jadi Ya, kan kayaknya nggak belum bisa dibuat itu gitu. itu nanti Lagi sampai hari apa Kak? Saya tunggu sampai hari Selasa. itulah Nah, Kakak ujian sampai sampai hari apa? hari Sabtu, Senin, Selasa itu udah nggak kondusif lagi. Ya. Guru-gurunya pun kadang pada nggak datang, pada Untuk ngerjain untuk apa video aksi namanya. nyata Kakak itu kemarin itu Kan di Kakak situ kan kan belum. kalau saya lihat di situ dia kita presentasi masalah mau diadakannya yang untuk RTL itu. Saya Iya. udah lihat juga di Hmm. situ dibuat presentasi di depan guru-guru dan kepala sekolah, kemudian membuat program untuk melaksanakan
semua yang ada direncanakan di situ gitu. Di situ ada tujuan, di situ ada apa semua segala macam itu. Jadi untuk mengumpulkan kawan-kawan ini kayaknya gimana ya? Hari ini untuk Gimana? minggu ini nggak bisa. Untuk minggu ini nggak bisa. Itu gini Kak, 3-4 orang aja pun nggak apa-apa. Emang bener itu program. Artinya kayak kita kan kakak misalnya sejumpa gitu kan. Senam Jumat pagi. Nah, itu juga kan RTL tuh. Nah, itu kakak bisa diseminasikan kepada teman-teman sejawat, 4 orang atau 3 orang pun udah bisa gitu. Jadi nggak perlu banyak, nggak perlu semua gitu. Masa 1-3 orang pun nggak ada. Bentar aja itu kak, untuk mendesimilasikan itu. Kakak ini kan aja. Presentasi Kakak harus pakai ini, harus pakai apa namanya? Yang di Infokus. titik itu Infokus Iya, wajib. Kalau dipaparkan pakai kayak karton kemarin nggak bisa. bisa. Bisa aja. Asal kakak, asal jelas ya kak ya. Artinya nggak membuat, artinya kan kalau Infokus itu kan memudahkan kita gitu kan. Kalau kakak mau pakai karton juga ya bisa juga. Soalnya Cuman nggak kan ya ngerti mau buat itunya nggak ngerti loh. slide-nya Slide-nya itu nggak pandai. Itu ada, kendalanya. nanti gini aja Dikirim aja kakak, contohnya Kak. kakak Atau sesuai. gini Ah, loh. Kita buat kerja kelompok begitu. Maksudnya gini, kita satu materi atau gimana gitu kita buat slide-nya itu kita buat nanti kita paparkan ke sekolah masing-masing gitu nggak bisa. Kak, ini RTL itu cuman file gitu aja kan dibuat, nggak perlu video atau apa kan, nggak cuman foto doang kan? Tidak harus presentasi video, loh, harus video. Dek. Harus video juga Kak ya? Iya, nanti di Iya, apa kak, di-upload di YouTube. Oh, makanya Ya, kalau memang foto, itu foto juga harus ada, foto juga harus ada. Yang jelas video itu udah pasti. Yang video itu nanti pakai tripod lah, biar enggak. makanya seperti itu buat aja kayak lagi kemarin. Zoom apa? Kayak kemarin kita kelompok siapa yang pandai buat Merah? slide itu ya udah tinggal kita paparkan ke sekolah gitu nggak bisa Kak. Tolonglah Kak, aku nggak ngerti Kak. Itu kan RTL ini artinya kan gini kak, itu kan ciptaan kakak sendiri gitu. Jadi yang udah kakak buat di sekolah itu, "Oh, inilah yang saya buat gitu." Jadi kakak ini buatnya buat sendiri gitu. Kalau masalah yang kakak tadi bilang nggak pakai PowerPoint, oke saya bolehkan. Artinya kakak juga nggak bisa saya paksakan juga untuk pakai pakai itu kan, karena kan sementara di sekolah kan nggak mungkin kakak aja tuh, sebenarnya kan ada juga orang-orang lain minta tolong kan bisa. Jadi kalau kakak tadi mau pakai karton ya bisa juga, cuman yang harus jelas gitu arah dan tujuannya, programnya gitu harus jelas. Jadi nanti intinya kan videonya ada buktinya gitu. Kalau walaupun Orang nggak pakai slide, tapi kakak harus bisa memaparkan gambar atau bacaan-bacaan yang ada di depan gitu. Karena PowerPoint itu kan memudahkan kita gitu ya. iya. Kalau di sekolah itu berat loh Kak untuk meminta tolong gitu. Karena itu kerjaan kita sendiri. Kalau minta tolong mereka aja banyak kerjaan apalagi kalau yang udah PNS, waduh susah dimintai tolong. Kalau untuk yang anak-anak apa namanya honor itu ini orang itu lagi sibuk untuk apa namanya P3K. Manalah mungkin saya minta tolong gitu. Tapi ya nanti Bener Kak. Apalagi itu ini kan nanti ujian ujian sih bener. rapot Itu rapot susah tuh ngisinya kan. iya. Kalau minta tolong sih kayaknya berat lah. Orang Udah, kemarin aja saya jadikan ya siswa Kak. Siswa pakai baju biasa kan udah kayak guru dari belakang, cari yang tua-tua. Ya,
Solusi juga itu. Cari aja Oke, yang oke. tua-tua. Dek, tapi abang udah siap loh, Dek. Sampai terakhir udah checklist semua. Jadi apa yang mau dikerjakan? Itulah Gak abang ada. sombong kali kan. Udah siap, sombong kali, sok kali abang. Nggak ngasih tahu awak. Artinya walaupun udah siap, kita perlu evaluasi Bang gitu. Kan Oh, memang enggak. Nanti ada yang Gini kan, lagi. gini, Kak Chandra. Itu kan yang di terakhir kan suruh ngisi kuesioner ya kan. Kuesionernya ya. udah awak isi. Yang satu terlambat, yang satu tanggal 12 suruh ngisi. Nah, Hmm. hmm. Ya udah kan udah siap semua, apalagi Videonya, video, bos. video yang Kan mana, nanti Kak? Kan. Inilah nanti yang lagi diceritain ini loh. nanti kan ada tuh Kak. Ya, Saya cek. Nanti kalau saya cek yang videonya nggak ada, mohon segera ya Kak. Karena kita di tanggal 23 nanti itu terakhir. Dan kalau udah ditutup, udah nggak bisa lagi gitu. Itu nanti di-cut sama orang di BGP. Jadi harapannya kayak Kak Ari semalam, walaupun dia itunya EPP dan di kolom komen itu dibuat dia linknya atau karena kan gini ada tuh yang masukkan link hilang, hilang sekali masukkan di iya. RPP-nya gitu. Bolak-balik Jadi itu memasukkan jadi link gini Kak, bolak-balik jadi itu. gini dibuat masukkan dulu linknya ya kan, dah simpan nanti di kolom komentar tuh Kakak lampirkan RPP-nya gitu aja. Jadi saya enak meriksanya, linknya dulu aja, link videonya gitu, video Gitu aja Kak Chan. pembelajaran. Jadi kalau misalnya kami ada yang salah langsung dikasih tahu, ini salah nih, gini caranya. Gitu aja Kak Chan. Cocok tuh. Oke oke oke. Iya kemarin pun saya japri-japri juga tuh, cuman ada yang respon ada yang enggak. Jadi saya meriksanya pun ngulang-ulang Kak. Jadi kemarin tuh saya kebingungan gitu kan. Satu udah bisa. Ada lagi yang belum. Sementara udah ya saya ingatkan berkali-kali. Ini Maaf ya Kak karena gini Chandra. loh. Masalah lulus enggaknya itu kan kalau bagi saya tuh Kak sebenarnya ya nggak masalah. Cuman kan gini loh. Kita masuknya sama-sama ya keluar juga sama-sama gitu. Bukan artinya terserah lah itu mau dikerjakan mau enggak. Nah, saya mengingatkan itu karena saya kan peduli juga gitu. Masalah jalur atau enggaknya kan itu juga bukan urusan saya kan sebenarnya gitu Kak. Cuman kan enggak, saya enggak berpikir gitu. Karena kita masuk sama-sama, ya keluar kita juga sama-sama, lulus sama-sama gitu. Nah, Kita makanya kayak semalam sama. tuh ada yang saya chat nggak direspon ya kan. Saya pun bingung gitu. Maksudnya kalaupun ada kendala ngomong atau gimana gitu kan. Jadi saya bisa bantu gitu. Jadi Kak, tolong Kak, ini yang di dua titik ini, tolong ya di ini kan. Saya tunggu nggak direspon, saya tunggu nggak direspon. Saya Jadi direspon kan Kak. Saya kan ngulang-ngulang. respon Jadi kan. iya Kak. Jadi kalau bisa tadi kan. Jadi nanti kita eh, pokoknya nanti ada yang belum saya kabarin langsung kalau bisa langsung di ini Kak dikerjakan gitu. Iya. Terus apa Kak Chandra? Saya udah perhatikan juga apa namanya video itu sepertinya menjurus ke P5 gitu. Sedangkan di sekolah saya itu P5 itu tidak mengadakan bidang studi, tidak apa namanya PJOK ini nggak diikut sertakan. Jadi gimana itu? Kayaknya termasuk ke P5 itu kayaknya. Maksudnya gimana nih maksud Kakak? Kan ada video yang saya lihat itu RTL itu kan Ah, tentang pembelajaran olahraga, terus ada modifikasinya, terus ada apa namanya membuat karya-karya seperti itu, membuat karya, misal seperti apa namanya oh waktu Kak, ya memang benar. Tapi kita kan punya aturan di sini. Kalau bisa ya yang apa yang kita kegiatan kita lah. Kalau bisa kan kayak kita sebagai guru olahraga, kalau bisa ya sesuaikan dengan apa materi kita gitu Kak. Nah, kan yang seperti saya bilang tadi, contohnya saya pun pernah kemarin RTL itu kan yang saya bilang sampah. Jadi manfaatnya ada gitu kan.
dampaknya ada, manfaatnya ada, juga berkepanjangan gitu. Makanya kayak senam pagi tuh, senam Jumat pagi. Nah, itu juga bisa gitu. Tapi kalau kakak bilang tadi buat apa? Kayak makanan itu udah nggak nyambung gitu. Memang bisa, tapi kita di sini sepakatin gitu, sepakatin bersama. Nah, itu sama waktu saya kejadian jadi peserta kemarin, kami juga gitu ngajuin ke Fasil. Cuman Fasil juga bilang itu udah lari dari kayak materi kita ini. Kalau bisa yang berhubungan lah, gitu. Kan nggak bisa situ RTL-nya kita buat kayak membuat makanan gitu kan. Nah, sementara kan masih banyak lagi tuh kayak buat apa namanya, kegiatan-kegiatan positif yang lain juga bisa, kayak kita buat apa, alat peraga gitu kak. Nah, itu juga bisa. Nah, di sini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini komponen programnya yaitu ada judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur, program, dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. 7, rencana evaluasi. Dan yang ke-8, kemungkinan tantangan. Nah, nanti itu mencangkup ini, Kak. Nah, bolehlah dipoto dulu, Kak. Dipoto, dimasukkan grup. Jadi nanti yang kakak buat tuh seperti ini dia. Bentar. Di program. Nanti saya berikan referensinya yang dari saya kemarin. Jadi nanti kakak bisa melihat. Nah, di situ ada judul, ada latar belakang, ada tujuan, ada capaian, struktur, pernyataan, evaluasi, dan kemungkinan. Dari foto kak, masukkan grup. Jelas enggak sih? Program. Nah, di sini lini masa rencana tindak lanjut. Jadi dari mulai penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Lalu yang kedua itu menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dokumen lain yang relevan tentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Nah, kita sepakatin di sini video ya kakak. Video tentang diseminasi kita kepada rekan sejawat. Nah, yang ketiga itu setelah kakak diseminasikan, bisa kakak unggah ke LMS ya. Untuk yang surat beserta surat tadi itu nanti saya kirim di grup. Itu harus ada absen. Ada. Harus ada absen. Iya. Kayak kita ini kak, seakan-akan kita kayak seminar. Ya benar. Nah, kakak ada tahunya tuh nanti kan cara buatnya. Itu kak dibuat pakai tulisan juga boleh, pakai tulisan. Tulis tangan aja ya? Ya juga boleh. Intinya gimana mudahnya kakak-kakak aja gitu, jangan mempersulit diri sendiri. Kalau yang memang bisa lebih baik ya buat. Kalau buat kayak Kak Yuli ini kan katanya bingung dia gimana enaknya aja kak. Jadi menyesuaikan aja dan yang penting ada buktinya gitu. Iyalah pakai karton aja lah. Ya gimana enaknya kakak aja lah gitu. Dan yang terakhir itu umpan balik RTL nanti setelah kita udah kumpul semua, udah ada, baru kita buat umpan balik. Nah, artinya kita bahas lagi apa yang udah kakak buat gitu. Bagaimana, apa dampaknya.
Nah, gitu. Bagaimana rekan sejawat kakak? Gitu. Oke, catatan tambahan jika ada peserta di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta di dalam sekolah yang sama dalam RTL PJBL, perlu memperhatikan bahan tayang dapat disusun masing-masing terlebih dahulu. Bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Yang ketiga, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Jadi tadi jangan lupa ya Kak, menyusun di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi, kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi itu nanti yang dikumpul berupa apa Kak? Slide PPT yang kita diseminasikan kepada guru-guru atau rekan sejawat. Nanti di bawahnya itu udah tertera foto, ya kan? Foto kegiatannya itu notulen atau catatan diskusi, nah, daftar hadir itu nanti di bawahnya di Ya, apa? kan diupload itu aja kan. Iya, Diupload. Nanti dimasukkan PDF, diupload, Iya, PDF, benar. upload, gitu Iya, aja benar. kan. Ya benar seperti itu Kak. Nah, ini saya ingatkan kembali. Jadi supaya nanti daftar hadirnya juga dibuat gitu. Oke, di sini kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, di sini kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Aku masih ingin bersama, tapi waktu sudah habislah sudah. Burung Cakep. dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, Cakep. terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Ore, asik. Tapi teringat-teringat Kak, itu nomor rekening kok buat apa ya Kak? Alah, kau Kalau nomor rekening itu untuk uang apa Kak? Uang pulsa. Udah masuk kok Bang uangnya Bang ke rekening Bang. Tadi siang. Ah, serius lah, Dek? Iya betul. Udah masuk. Berapa, Dek? 100. Berapa? 297.000. Berapa? Dipotong. Kok nggak ada? Iya. Betul, Ya kan, Kak? betul. Betul kan? Udah Itu dia, masuk. itu bertahap dia Kak. Tapi Giliran duit muncul dia si duit. Kurang ajar. Memang duit itu. Betul muncul udah semua, masuk. muncul. Udah masuk kan memang 297.000 gopek kalau nggak salah. Oh, pantesan. Pantesan. Udah cair deh. Udah Bang, udah. Emang aja lah di rekening. Tadi dia terkejut juga. Ini uang apa lah ini masuk nih? Iya sama tadi pun gitu. Ngecek. Belum ada, Dek, Abang, Dek. Udah Kau Bang. berarti salah itumu. Nggak ada, aku cek ini langsung Brimoku kok. Kok Oh, BRI. Brimo? Orang Bang Sumut kok BRI. Dan Ada aja sumut nih. kok Brimo ngatur aja kau. Loh, aku ngasinya nomor BRI. Enggak masuk lah. Mang Dedek berapa tadi? 297.000. Udah pada masuk semua kan? Belum? Belum, Kak. Itu nomor Belum, BRI Kak, ini belum. nggak bisa, Kak. Enggak. Ya, kok nggak ngomong, Kak? Ini awak Bisa, kirim ya. sabar. Awak nggak dong, ngerti nih tengok nih. sabar. Ini nih. 297.000 gopek tuh di grup tuh. Cok kirim, Bang. Itu udah awak Sabar. kirim di grup. Itu sih loh. Dia bertahap, ada yang terkendala. Saya kemarin Tadi pun gini sama suami semalam ngecek kayaknya sekian gitu kayak ini kok nambah ya gitu.
Enggak masalahnya Asik. ini uang apa gitu juga kan, kok Iya, nggak ada yang sama. ini gitu Kak. Ini uang apa ya gitu. Nggak tahu lah kalau uang ini. Uang apa? Kalau bank sumut cepat. Lain Iya, bank sumut lama. cepat ini. Bank lain lama. Aku rasa pun Bank nggak Iya, masuk iya. lain pun yang lain. Menunggu lah ya. potongannya katanya Salah 100 pulang ribu ngasih potongannya bank ngasih lain. nomor rekening. Potongnya 50% Banyak kali deh. lain. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Udah lah. Cepat atau lambat, yang penting dapat, dah itu aja lah. Kakak, untuk tugas segera nanti dikerjakan karena itu yang paling itu diperpanjang. Cuman presentasinya yang paling rendah Kak Dede. Nggak di atas 75. Kalau yang lainnya mungkin udah aman lah. Cuman ya tetap tugas harus dikerjakan. Kalau nggak di akhir dia nanti ompong. Rendah kali Tahu, nilai Mak. berarti ya. Makanya kayak abang sekali salah jangan 2 kali, Dik. betul-betul belajar. Mas Wendy. Tuh denger Bang Yahya, bukan aku Bang, abang Bang. Sorry, salah sebut. Nah, Suwendi jelas, kan? rendah kan? Kak Wendy masih 60% nilai akhir. Tolong ya, Kak. Denger Bang Yahya, bukan Dedek Bang Tes Yahya. akhir semalam itu. Pokoknya Bang, kalau masih awal ada. Bang, Kakak pun ada tugas yang belum dikerjakan. Pokoknya nanti saya cek kembali dan kalau saya japri tolong Kak langsung dicek nomor misalnya tugas 2.1.1b gitu. Dibuka itu lalu ditengok. Langsung dimasukkan tugas-tugasnya Kak kalau bisa segera karena gini orang di BKP nanti kalau meriksa itu udah nggak ada lagi. Ini masalah kayak gini oke lah udah saya bantu gitu. Mengenai apa nilai gitu kan, saya bantulah. Tapi ya tetap dikerjakan. Kalau di situ nggak mungkin saya buat komplit. Sementara tugas nggak ada. Salah. Makanya nanti dicek lagi. Dan mengenai apa ini Kak? Bukti karya. Bukti karya itu nanti ini yang paling sulit nih saya rasa. Nanti kita kebingungan ini. Itu bukti karya itu nanti video pembelajaran kita mengajar. Nanti kita upload di PMM kan ada itu Kak. Coba nanti Kakak buka. Sekarang pun bisa lah itu PMM kan ada tuh nanti bukti karya. Sebelum Ya. Coba Bang ajarin Bang. Jadi nanti di bukti karya ya kan. Nanti klik Kerjakan. Nanti kita buat kan itu ada pilihannya. Misalnya Ya. RPP, kita kesepakati ya Kak, kita semua video pembelajaran aja. Karena kalau RPP pun dia itu RPP-nya yang udah backward design, artinya yang update yang terbaru. Nanti kakak kan kemarin rata-rata menggunakan video pembelajaran gitu. Harapannya kalau udah ada video pembelajaran, ya itu aja pun nggak apa-apa. Nah nanti kan Linknya aja itu Kak. iya linknya gini. Nanti ngupload ke YouTube-nya itu kan dibuat sesuai judul ya kan, bukti karya gini PKG. Nanti ada hashtag-hashtagnya itu kan. Ada hashtag gitu. Ini ada 3 nih di sini. Hashtagnya buatkan aja di grup Kak. Ya di sini ada modul ajar, praktik pembelajaran dan praktik baik. Jadi yang paling mudah itu video pembelajaran. Bikin lagi Dek. Siapa? Oke, ini dia. Jadi nanti lengkapi yang poin ketiga itu. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar dan murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya. Jadi di deskripsi nanti bolehlah kakak buat di situ keterangannya apa gitu kan. Deskripsi mengenai video pembelajaran kakak. Jadi seperti itu. Nanti saya screenshotkan, saya kirim di grup ini nanti Kak. Tentang bukti karya. Dan Itu kategorinya Kak? kategori. Kan yang pertama kategori, habis itu bukti karya baru unggah. Kategori itu yang saya bilang tadi Kak. Apa Buat tuh? aja
video RPP ya, modul ya. pembelajaran. Di sini praktik baik, Praktik praktik belajar. pembelajaran. Oh, praktik pembelajaran. Udah kakak buka. Mm-mm. Nah, di situ praktik pembelajaran. Lalu nanti tuh ada tuh video atau file PDF. Nah, nanti kakak buat Iya, video. iya. Keren kali kan dia. Video Langsung pembelajaran yang kemarin bisa kan Kak? Bisa, cuman diupload dulu Kak, karena kan judulnya kemarin itu lain. Nah, kakak upload lagi. Kalau bisa, ini kan Soalnya aku terpaut di belajar. akun belajar ID. Jadi nanti kalau kakak mau, ya, kalau enggak pakai channel YouTube ini, dia nggak terbaca Kak, nggak bisa. Kalau bisa ini harus bisa lah, bukan kalau bisa. Dipastikan ini pakai akun belajar ID ini. Uploadnya ke YouTube. Itu. Jadi nanti Kemarin tertaut punya aku langsung. pakai YouTube. Hah? Punya aku ya pakai YouTube. Enggak, maksudnya akun belajar ID-nya ini tertaut di YouTube kakak gitu. Nanti maksudnya Kak? Di YouTube itu. Iya, jadi nanti dia tertaut langsung gitu, terbaca langsung. Nah, nanti linknya itu dibagikan di apa? Di LMS. Nah, nanti kalau Tapi memang udah, itu kan nanti terakhir kan. iya Kak, maksudnya ini kan Masih bisa dipikirkan. Ini diingatkan. Makanya kan judul. iya kan bisa dibuat dari ini kan 23 nanti tuh terakhir itu Kak. 23 tuh terakhir, kalau bisa sebelum tanggal 23 itu udah masuk semua itu tugas, sudah semua udah selesai. Kira-kira apa lagi yang ingin ditanyakan Kak? Pusing mikirkan judul.